wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Nama saya Ranti Mustika. Saya Winda Yulinda. Dan saya Ristia Listianisih. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching, dengan peranan sebagai coach, coachee, dan juga observer. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Ranti. Apa kabarnya nih hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, syukur bahagia, sehat selalu ya. Iya, Bu. Ibu rencananya akan melakukan praktik coaching hari ini? Betul, Bu. Saya mau melakukan coaching hari ini dengan Ibu Ristia, Bu. Baik, tapi sebelum melakukan praktik coaching ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan, Ibu. Silakan, Ibu. Mungkin Ibu berkenan ya. Yang pertama, ini dalam pengamatan coaching nanti, kira-kira aspek yang akan Ibu gali itu apa saja? Dalam pengamatan nanti, aspek yang ingin saya gali adalah permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Nah, nanti akan melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan TIRTA ya, Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya, Bu. Baik. Supaya saya dapat juga menuntun coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, ya, Bu. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi coach yang akan dikembangkan itu apa saja? Oh iya, kompetensi tentunya saya akan mengembangkan kompetensi dari peranan saya sebagai coach di sini adalah menunjukkan kehadiran saya yang memberikan perhatian penuh terhadap coach saya, atau disebut juga dengan presence ya, Bu. Kemudian saya akan mendengarkan coach saya atau pengalaman permasalahan yang dihadapi oleh coach saya secara aktif. Kemudian saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu. Baik, sepertinya sudah lengkap ini pertanyaannya. Insya Allah, sudah dijelaskan juga oleh Ibu Winda. Bagaimana kalau Ibu Ristianya untuk dihadirkan ke sini, Bu? Oh iya, baik, Bu. Sebentar saya panggil dulu. Silakan. Bu Ristianya, mohon izin, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ristia. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Baik, nah ini sudah lengkap nih. Ada Bu Ristia, ada Bu Winda, juga Ibu Ristia sebagai coach, dan sekarang Bu Winda juga sebagai coach. Mungkin bisa langsung kita praktik coaching untuk hari ini ya. Baik, Bu. Enggak, silakan Ibu-ibu. Halo, apa kabar Bu Ristia? Alhamdulillah sehat, Sehat Winda. ya, Alhamdulillah saya juga sehat ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan terus ya, Bu ya. Baik, Ibu. Kemarin kan Ibu bilang ke saya nih ada permasalahan yang ingin kita obrolin di hari ini. Iya, betul. Nah, saya ingin bertanya nih, kira-kira kita akan ngobrolin apa sih sebetulnya? Ya, ini Bu, kemarin memang saya kan sudah sampaikan ke Bu Winda ya, ingin ngobrol dengan Bu Winda karena terkait permasalahan yang saya temukan di kelas saya, Bu Winda. Jadi begini, Bu Winda, kita langsung saja ya, Bu Winda. Mangga ke Ibu. permasalahannya. Iya. Jadi begini, Bu Winda, saya kebetulan sekarang mengajar di kelas 6. Jumlah siswa saya 46 siswa. Tapi ada salah satu siswa yang menurut saya agak berbeda dengan siswa yang lain. Yang menjadi perbedaan adalah siswa tersebut, jika saya sedang memberikan satu materi, itu selalu terlihat melamun. Itu setiap hari saya perhatikan seperti itu. Saya jadi bingung, ada apa sebenarnya? Gitu. Kenapa sedang melamun apa atau sedang memikirkan apa anak tersebut? Gitu. Jadi ini ya yang menjadi permasalahan yang saya temukan di kelas saya, Bu Winda. Baik, Bu Ristia, luar biasa ya mengajar segitu besarnya kelas yang terdiri dari 46 siswa. Betul, Bu. Dan Ibu di sini mendapatkan satu siswa yang bermasalah di mana kurang perhatian terhadap pembelajaran Ibu di kelas ya, Bu ya. Baik, Ibu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, kira-kira idealnya kondisi yang Ibu harapkan dari siswa tersebut itu apa ya, Bu? Minimal, Bu, yang saya harapkan anak tersebut sama seperti anak-anak yang lain. Memang tidak sepenuhnya semuanya bisa fokus, tapi paling tidak dia sudah tidak melamun lagi setiap saya melakukan
memberikan materi saat saya memberikan materi. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan apa yang akan saya berikan seperti anak-anak yang lain. Minimal seperti itu, sudah tidak melamun lagi gitu Bu. Saya ingin seperti itu. Sebetulnya kalau Ibu bisa memberikan rank kondisi siswa tersebut dari angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira kondisi siswa saat ini itu di angka berapa ya Bu? Saya pikir itu di ranking keempat. Di rank Ranking keempat empat, ya. iya. Baik-baik. Oh ya. Nah, dengan kondisi tersebut, bagaimana menurut Ibu, kira-kira memang kondisi yang menurut Ibu ideal terhadap siswa tersebut itu di angka berapa sebetulnya yang ingin Ibu harapkan? Saya tidak muluk-muluk banyak dulu Bu Winda, minimal di KKM kami di kelas ya 7. 7 ya yang ingin diraih. Iya. Baik-baik. Nah, mudah-mudahan sih harapan itu bisa ya Bu ya tercapai. Nah, hanya di sini saya juga ingin menanyakan kepada Ibu, harapan yang ingin Ibu raih itu kan di angka 7 ya. Dan apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 tersebut? Saya sudah mencoba beberapa hal yang saya lakukan terhadap anak tersebut, Bu. Salah satunya adalah yang pertama, saya melakukan pendekatan. Saya melakukan obrolan seperti layaknya teman, supaya saya bisa menggali sebenarnya ada apa. Apakah anak tersebut ada permasalahan atau tidak. Iya. Itu sudah saya lakukan. Kemudian setelah itu saya juga berusaha untuk merubah pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi pembelajaran yang saya laksanakan saya coba dengan menyenangkan. Seperti contohnya saya menggunakan satu permainan gitu. Jadi saya mencoba kemarin permainan di mana anak-anak mencari jawaban dari soal yang sudah saya berikan. Saya sembunyikan di lingkungan sekolah, kemudian anak-anak mencari jawaban tersebut. Setelah mendapat jawaban tersebut lalu dibawa lagi ke kelas, lalu ditempelkan di papan tulis sesuai dengan soal yang saya berikan. Dan ternyata setelah saya lihat anak tersebut juga respect terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Itu artinya dia bisa mengalihkan lamunannya dengan melakukan permainan-permainan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian sebelumnya saya juga menggunakan video. Nah, di mana saya menggunakan video sesuai dengan materi supaya lebih menarik, dan saya lihat anak tersebut juga sudah fokus terhadap video tersebut. Jadi saya lebih mengarah kepada hal-hal yang membuat anak tersebut menarik perhatiannya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah kita pelajari ya Bu Winda, dan saya berusaha untuk memetakan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di kelas saya, begitu Bu Winda. Baik. Dengan kondisi di mana siswa tersebut pada kenyataannya bisa merespon pembelajaran ketika Ibu memberikan permainan. Iya, betul. Pembelajaran dengan main ya, bermain. Iya, betul. Dan jika Ibu memberikan satu gambar atau video atau menayangkan video ya. Iya. Nah, siswa tersebut ada sedikit atau merespon ya Iya. daripada biasanya. Iya. Nah, dari pengalaman tersebut nih, menurut Ibu kira-kira apa yang paling disukai oleh siswa tersebut, Bu? Sepertinya kalau saya lihat anak tersebut suka gambar-gambar visual. Jadi sehingga dia memfokuskan matanya ke video tersebut, tidak beralih ke tempat yang lain. Kalau menurut saya seperti itu, karena kalau audio sepertinya dia kurang minatnya kurang, dan itu menyebabkan lamunannya akan datang kembali. Seperti itu Bu Winda. Nah, bagaimana Ibu melihat kemungkinan tersebut dapat Ibu lakukan, Bu? Ya, insya Allah akan saya lakukan apa yang pembelajaran sudah saya rencanakan itu akan saya lakukan di kelas secara bertahap, dan memang tidak mungkin dengan cepat anak tersebut berubah, tapi paling tidak saya sudah berusaha ya Bu Winda. Iya. Gitu. Opsinya apa saja kira-kira Bu pembelajaran yang Ibu maksud? Iya, artinya saya harus benar-benar merencanakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa-siswa saya, dan saya harus mengidentifikasi dulu sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, sehingga pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas menjadi lebih menarik
minat dari siswa-siswa saya. Begitu Bu Baik, Winda. baik. Kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan ini dalam waktu berapa hari atau beberapa masa ke depan, Bu? Insya Allah saya akan mencoba 2 hari ke depan ini akan mencoba, kemudian selanjutnya akan menjadi ya, satu kegiatan yang rutinitas saya seperti itu. Jadi sepulang sekolah saya akan melihat materi apa yang akan diajarkan besok. Kemudian saya akan berusaha membuat rencana pembelajaran yang tentunya berusaha untuk menarik perhatian siswa-siswa gitu. Baik, Bu Winda. baik. Berarti di sini dapat saya pastikan ya Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan dan Iya. rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan ke Iya. depan supaya pembelajaran ini juga dapat lebih efektif terhadap semua siswa tentunya, Iya, terutama iya. kepada siswa yang bermasalah itu juga. Iya, Dan Bu Winda, mudah-mudahan betul. apa yang Ibu rencanakan dan yang ingin Ibu harapkan itu dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan sebelumnya sehingga siswa tersebut juga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa, seperti teman-temannya yang lain ya Bu ya, dan Iya. bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Amin, amin. ya Baik Allah. Ibu, kalau seperti itu nih di akhir saya ingin memberikan satu lagi pertanyaan ya Bu. Setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita ini Bu? Ya, alhamdulillah ternyata setelah kita melakukan perbincangan ini Bu Winda, ternyata saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapati di kelas gitu ya. Ternyata oh ya, berarti saya sebenarnya sudah mempunyai solusi. Tinggal bagaimana rasa percaya diri saya untuk melaksanakan solusi tersebut. Nah, alhamdulillah ini Bu Winda, dengan perbincangan ini saya menjadi lebih percaya diri ini untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Alhamdulillah baik. Dan di sini saya berharap apa yang tadi sudah kita simpulkan dan Ibu juga sudah mempunyai rencana yang baik ke depannya dapat mengembangkan apa yang menjadi tugas kita sebagai guru terhadap siswa-siswa kita. Iya. Baik Ibu Ristia, saya akan menunggu hasil dari implementasi yang tadi Ibu Insya sampaikan. Allah, Mudah-mudahan Bu. itu juga bisa memberikan inspirasi kepada saya di masa yang akan datang dalam praktek saya juga Ibu. Iya, amin, Terima amin. kasih, selamat sampai jumpa kembali Iya. dan mudah-mudahan Ibu bisa selamat sampai tujuan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Winda. Sama-sama Ibu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ini praktek coach yang sudah dilakukan Bu Winda dengan Bu Ristia. Mungkin ada beberapa sedikit yang akan saya tanyakan kepada coach atau dengan coach ya Bu ya. Silakan, saya, Bu. Saya ingin bertanya kepada coach Ibu Ristia sebagai coach, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching ini bersama Ibu Winda sebagai coach? Alhamdulillah Bu Ranti, saya menjadi lega Lega, setelah ya? apa yang saya temukan di kelas, permasalahan yang saya temukan di kelas ini bisa Oke. saya sharing dengan Bu Winda sehingga saya bisa mendapatkan Betul, solusi betul. yang bisa saya laksanakan Bu Ranti. Sudah tidak terlalu ada Sudah- beban lagi Iya, ya. Ibu betul. sudah menemukan solusi sendiri ternyata Iya, ya, hanya perlu alhamdulillah, berbicara. Oke, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah kalau gitu. Untuk Coach Ibu Winda mungkin ada sedikit juga yang saya mungkin berikan sedikit komentar atau mungkin tidak terlalu bertanya. Tadi saya juga sudah melihat Ibu juga sudah mengarahkan, tidak memberikan solusi tapi mengarahkan. Menurut Bu Winda sebagai coach, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan? Menurut pengamatan dan pengalaman saya tadi saya laksanakan dalam kegiatan coaching saya bersama Iya. Ibu Ristia ya Bu ya, dari awal saya sudah melakukan tahapan tirta Iya, ya Bu oke, ya, betul. dari mulai tujuan Iya, saya juga betul. sudah menyampaikan di pertanyaan awal, kemudian saya sudah melakukan identifikasi, lalu saya mengarah kepada rencana aksi dan dari rencana aksi saya menyimpulkan di tanggung jawabnya. Iya, Dan oke, betul. di tanggung jawabnya barangkali nanti dari aksi tersebut apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ristia ke depannya. Hanya sedikit memang kendala saya, jujur Ibu, ketika saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu memang saya sedikit agak kesulitan, tetapi ya. alhamdulillah saya bisa menemukan dari permasalahan yang dialami oleh Bu Ristia, saya bisa menemukan pertanyaan tersebut dan mudah-mudahan itu sesuai dengan seharusnya yang saya sampaikan selaku saya sebagai coach Coach ya, betul. Ya. Dan tadi juga saya melihat sepertinya coach juga sudah menemukan
solusinya sendiri ya, dan dimana juga tadi alur yang Ibu sampaikan tadi, alur ceritanya sudah terstruktur dan juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach juga. Jadi semuanya ya insya Allah mudah-mudahan sudah clear dan tidak ada beban apapun lagi dengan pelaksanaan praktik coaching ini ya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu hebat ya. Mudah-mudahan semua kegiatan ini bermanfaat ya. Amin. Dan dapat selalu menjadi pembelajaran untuk kami semua. Amin, Ya, amin, baik. amin. Terima kasih, Ibu. Sampai ketemu kembali ya ibu-ibu kasih, hebat. ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian praktik coaching dari kami. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ristia, ketemu Winda. lagi nih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ibu Winda. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Winda? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Amin ya ya. Rabbal Alamin. Ibu rencananya hari ini akan melakukan coaching ya? Ya betul Bu Winda. Insya Allah hari ini saya ingin melakukan praktek coaching nih Bu Winda. Oh baik. Dengan siapa Bu kalau boleh tahu? Ya kebetulan coach saya bernama Bu Ranti Bu Winda. Oh baik. Bu Ranti sebagai coach dan Ibu sebagai coachnya. Iya betul Bu Winda. Nah, sebelum melakukan coaching di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu Winda, mangga. Baik Bu, ini yang pertama pertanyaannya adalah dalam pengamatan coaching nanti kira-kira aspek apa saja yang ingin Ibu gali Bu? Ya, tentunya pada saat nanti praktek coaching saya akan menggali sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan alur tirta Bu. Di mana di situ ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tentunya Bu. Iya, sesuai dengan alur tirta Iya, ya Bu ya. iya, betul, Dan Bu. untuk yang pertanyaan kedua adalah misal Ibu bisa menjelaskan kompetensi coaching apa saja yang ingin Ibu kembangkan Baik. dalam kegiatan coaching ini Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya peranan saya sebagai coach Bu, dengan memberikan perhatian penuh tentunya kepada coach saya sebagai bentuk present. Kemudian juga saya akan berusaha mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Luar biasa. Sepertinya Ibu sudah siap nih Mbak Ibu Insya ya Allah, untuk insya melakukan Allah, Bu coaching Winda. ya dengan Ibu Ranti ya. Iya, insya Allah. Mangga Ibu silakan menghadirkan Ibu Ranti. Baik Bu bersama Indah. kita. Mohon izin Bu Indah. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ranti. Halo. Sehat Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bu Ranti? Alhamdulillah luar Sehat biasa, ya. sehat dan selalu bahagia Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Winda kabarnya? Alhamdulillah saya sehat selalu ya Bu Bu Ristia ya. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ibu akan melakukan coaching hari Betul ini. Bu, saya sebagai coach Coaching. yang akan bercerita tentang masalah saya dan Ibu Ristia sebagai coachnya. Coachnya, Baik. Boleh Ibu silahkan untuk melakukan coaching baik. pertama. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Ristia. Waalaikumsalam, Bu Apa Ranti. kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya Bu iya. ya. Iya. Baik, kita langsung saja ya Bu Boleh, Ranti. boleh ya, Bu, Bu silakan. Ranti kemarin kan Bu Ranti bilang sama saya kalau mau ngobrol nih sama saya ya hari Iya. ini. Sebenarnya apa Bu yang ingin Bu Ranti ceritakan pada saya Bu? Iya, sebetulnya saya memiliki kebingungan gitu Bu dalam pembelajaran. Saya akan mengajar materi baru di kelas IPS Iya, kan, iya. yang kebetulan anak-anaknya memang beraneka ragam Bu, Iya. karakteristiknya ya, sikapnya, perilaku dan lain sebagainya. Dan ada satu materi tentang procedural text atau teks prosedur yang akan saya sampaikan kepada anak IPS tersebut. Nah, jadi saya masih agak sedikit kebingungan aja gitu media pembelajaran apa yang sesuai dengan anak-anak tipe karakteristik seperti itu. Oh iya, baik. Baik, selanjutnya Bu Ranti, apa yang Ibu harapkan Bu dari obrolan hari ini? Saya berharap mungkin saya bisa lebih lega dan lebih bisa mencari solusinya bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang saya masih bingung gitu, bagaimana untuk saya menyediakan media pembelajaran di teks prosedur itu kepada anak-anak didik saya khususnya di program IPS gitu Bu. Mudah-mudahan insya Allah ya Bu ya. Amin. Iya, Baik. iya. Kondisi apa ini yang Ibu Ranti harapkan sebenarnya? Jadi sebetulnya saya ingin anak-anak saya mendapatkan pembelajaran yang sama dengan entah pun siapapun program apapun gitu ya. Tapi memang kembali lagi kepada
karakteristik anak yang berbeda, karena kita sebagai pemimpin pembelajaran pun harus memberikan yang terbaik dan harus sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Ya, dengan kondisi yang Bu Ranti harapkan ini, tadi sudah Ibu jelaskan harapan Ibu. Sebenarnya di angka berapa nih Bu? Kalau rating itu di angka berapa kira-kira yang sekarang Ibu alami nih Bu? Yang sekarang saya alami itu di 3 ya. Oh, 3. Karena aduh, saya Ya. bingung ya Allah gimana gitu ya untuk program ini tuh saya untuk memberikan motivasi sudah. Ya. Terus tapi kan dengan mereka adanya karakteristik yang berbeda, mungkin tingkatan dari motivasi mereka beda-beda juga. Karena kan biasanya anak itu selalu melihat ya Bu, kalau temannya rajin mungkin akan termotivasi gitu. Iya, iya. Nah, ini kan beda kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, kita tidak bisa menyamakan oh sama ya semua, dan satu sisi selalu berbeda gitu. Anak-anak yang punya karakteristik yang berbeda itu akan selalu berbeda, dan kita tidak pernah bisa memaksakan bahwa apa namanya Bu, jagung akan menjadi padi gitu, atau sebaliknya juga ya, padi harus menjadi jagung gitu. Jagung yang akan jadi jagung nantinya bagaimana prinsip mereka juga akan mengembangkan potensinya masing-masing. Ya, baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan rating di angka berapa yang Ibu alami sekarang. Tentunya pasti Ibu mempunyai harapan. Betul. Nah, harapan tersebut minimal di angka berapa nih Bu Ranti? Minimal saya nggak muluk-muluk dulu ya, karena ini kan anak-anak yang luar biasa gitu, tapi mereka juga punya potensi yang lain. Saya harap di 8,5 alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan dari 3 itu naik sedikit walaupun bertahap. Saya harap dengan kondisi seperti itu saya bisa berhasil untuk memberikan pembelajaran yang sukses untuk anak-anak gitu. Ya, berarti mengharapkan di angka 8,5. Tentunya pasti akan ada yang ingin Ibu laksanakan. Nah, apa yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai angka tersebut Bu Ranti? Nah, saya berusaha untuk bisa tahu kebutuhan siswa saya dulu di program IPS ini yang kebetulan beraneka ragam karakteristik dari latar belakang sosial, ekonomi, asal sekolah itu semuanya ada. Dan saya harap mereka juga dapat mengetahui, saya setidaknya bisa mengidentifikasi gaya belajar mereka dulu. Saya akan mungkin saya akan buat asesmen dulu di awal, ataupun saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang tidak saya samakan dengan program lain, tapi saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Oh ya, gitu. Ya. Baik. Lalu bagaimana kemungkinan yang dapat Ibu lakukan? Kemungkinan sih ada 2 sisi ya Bu ya. Bisa itu berhasil, bisa itu mungkin masih perlu tahapan keberhasilan itu apa. Setidaknya walaupun tidak sempurna, saya akan mendekati kesempurnaan yang saya harapkan. Dan mudah-mudahan dengan usaha saya tadi di awal, saya dapat memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk anak-anak didik saya, sehingga mereka juga punya motivasi untuk belajar bahasa Inggris dengan saya, terlebih utama dengan materi teks prosedural itu. Baik, mudah-mudahan ya Bu, itu dapat dilaksanakan. Betul. Kemudian apa Bu Ranti opsi yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu Ranti? Dalam waktu dekat ini saya harus mengidentifikasi dulu tentang gaya belajar mereka. Jadi saya akan memberikan sebuah observasi, ataupun mungkin saya berikan sebuah lembar asesmen penilaian di awal, dan saya ketahui dulu bagaimana gaya belajar mereka atau gaya belajar anak IPS itu yang akan saya sesuaikan dengan media pembelajaran nanti yang mereka belajar teks prosedur. Iya, berarti artinya sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi nih ya Bu ya? Iya Bu ya. Permasalahan karena Ibu saya luar belajar biasa dari pengalaman saya pada saat saya mengajar anak-anak juga ya. Iya, betul Bu Ranti. Nah, setelah Ibu menemukan solusi ini Bu, apa yang Ibu rasakan setelah mengobrol nih kita Bu, kita setelah sharing? Wah, terus terang itu mengalir begitu aja ya Bu. Jadi saya percaya diri saya timbul gitu. Ternyata saya juga selama ini saya juga mengalami ini dengan menemukan solusi sendiri, dan saya juga bercerita kepada Ibu sebagai coach saya. Jadi merasa lega dan merasa saya punya solusi, menemukan solusinya gitu Bu. Masya Allah gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa melakukan komitmen-komitmen ini yang saya juga tadi sudah diarahkan oleh Ibu ya. Iya, insya Allah berarti insya Allah kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, dan solusi-solusi yang Ibu temukan bisa Ibu laksanakan pada saat pembelajaran dilaksanakan. Harapan saya juga seperti itu. Sepertinya waktunya sudah selesai ya. Sudah ngobrol tuh nggak? Iya.
nggak Bu, terasa nggak ya, Bu. terasa ya waktu itu, ya Allah. Iya, Ya Rob. saya berharap mudah-mudahan ini juga sebagai pembelajaran untuk saya. Iya, sama-sama ya, Bu Iya, Riztia, solusi yang Ibu temukan mudah-mudahan juga bisa saya terapkan Amin. Iya, di betul, kelas betul. saya. Begitu Iya, berarti. betul, sama-sama sharing ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga untuk waktu dan Iya. pengalaman berharga ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya Bu Ranti Amin. untuk Siap. menemukan solusi-solusi Oke, yang terbaik. iya, iya. Terima untuk kasih, anak Bu didik Riztia. kita. Amin Ibu. Sudah selesai ya Ibu Iya, Bu. coachingnya. Alhamdulillah, ini Bu Linda. Luar biasa. Praktek coachingnya ya. Iya. Saya perhatikan betul-betul maksimal di sini, di mana Ibu Riztia juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menyampaikan beberapa hal dengan keaktifan Ibu mendengarkan, dengan present Ibu juga di sana, dan saya bisa perhatikan bahwa Ibu juga dari awal sampai dengan akhir ke coaching di sini, Ibu sudah melakukannya secara tahapan tirta ya Bu ya, kalau saya perhatikan barangkali, dan Ibu Ranti juga alhamdulillah sudah bisa menemukan solusinya Alhamdulillah. setelah melakukan kegiatan Iya, coaching betul, ini betul. ya. Saya juga turut senang dengan kegiatan coaching ini, ternyata memang memberikan manfaat yang besar bagi kita ya Bu ya. Iya. Nah, baik. Dengan kegiatan coaching ini ternyata memang memberikan manfaat yang besar bagi kita ya Bu ya. Iya. Nah, baik. Menanyakan beberapa hal kepada coach dulu ya, Iya, kepada silakan, coach Ibu. dulu nih. Ibu, setelah Ibu melakukan praktik coaching bersama Ibu Riztia tadi, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Kalau berkaitan dengan perasaan, karena apa yang saya rasakan itu saya berasa percaya diri aja gitu. Iya. Jadi saya merasa bahwa oh ternyata permasalahan itu memang selalu akan ada solusinya. Betul. Gitu. Jadi saya merasa ada teman untuk bisa saya berbagi, dan betul ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Iya. Jadi Bu Riztia itu sebagai coach saya, dan juga saya bisa berbagi masalah saya yang tidak secara otomatis, padahal Bu Riztia hanya mengarahkan, dan Betul. saya yang mau bisa menemukan dan mengembangkan ide-ide itu yang saya alami sebagai permasalahan, Ibu. Alhamdulillah, Jadi seperti itu. betul. Iya. Ternyata memang dengan kegiatan coaching ini, Iya. Ibu Riztia bisa mengarahkan Ibu Ranti Betul. untuk menemukan solusi. Alhamdulillah. Nah, inilah fungsinya kita melakukan coaching tersebut. Iya, betul, Oke, Bu terima Linda. kasih Ibu Ranti. Terima kasih Dan kembali, saya juga Bu. ingin menanyakan sedikit kepada Ibu Riztia, kira-kira dari praktik coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan Ibu Ranti, apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan kriteria yang atau indikator yang memang seharusnya Ibu lakukan dalam Insya Allah saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Bu Winda tadi, Iya. sehingga tadi Bu Ranti menemukan solusi sendiri apa yang menjadi permasalahan di kelasnya. Jadi saya hanya membimbing Bu Ranti untuk menemukan solusi. Baik, Ibu luar biasa ya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang hebat di sini Iya, sudah melakukan Bu Winda. coaching. Terima kasih. Barangkali memang waktunya juga terbatas ya, Iya. Bapak Ibu. Mari kita kembali ke aktivitas kita. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Bu Ranti. Semoga sampai jumpa kembali ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Kami sudah melaksanakan praktek coaching. Saya sebagai observer, Ibu Riztia sebagai coach, dan Ibu Ranti sebagai coach. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa Bu kabar hari Riztia. ini? Alhamdulillah bahagia luar biasa. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Sehat ya? kita sehat selalu ya Bu Ranti. Amin, iya. Amin, amin Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya? Betul, saya akan melakukan praktik coaching dengan coach saya Ibu Winda. Oh ya, baik. Sebelum Ibu melakukan praktek coaching, ada beberapa hal ya Bu ya Baik. yang Baik, Ibu. akan saya tanyakan. Silakan. Baik, yang pertama Ibu, nanti dalam pengamatan coaching, kira-kira aspek apa yang akan Ibu gali Bu Ranti? Baik, untuk tahapan pertama saya akan menggali permasalahan dari coach saya yang nanti akan saya gunakan teknik tirta yang dapat nanti mengarahkan kepada solusi
yang ditemukan oleh coach itu sendiri. Oh ya, Ya. luar biasa Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan? Pastinya Ibu, saya akan mengembangkan peran saya sebagai coach dengan menggunakan kehadiran saya yang memberikan perhatian penuh terhadap coachee, yaitu sebagai presence, dan juga nanti saya akan mendengarkan secara aktif, juga nanti saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sepertinya Ibu sudah siap ini melakukan Insya Allah siap, Ya. Bu. Baik, kita panggilkan saja Ibu Windanya. Baik, ya, Bu saya Ati. izin memanggil Ibu Mana Winda Ibu? terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Ibu, gimana Bunda. sehat? Bu? Alhamdulillah. Iya. Baik, kita langsung saja ya Bu Ranti, Bu Winda untuk praktek coachingnya. Silakan. Oke, baik. Ya, Ibu Winda, apa kabar? Alhamdulillah baik, ketemu lagi ya Bu Ketemu Ranti. lagi. Sehat Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah ketemu sehat. juga dengan Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Baik, untuk obrolan hari ini nih, apa yang akan Ibu ceritakan pada saya? Betul Bu. Sebetulnya hari ini saya ingin menceritakan permasalahan saya berkaitan dengan penilaian yang saya Oke. alami, di mana penilaian yang saya harus lakukan di sekolah saya itu sudah tidak menggunakan lagi paper atau paperless gitu. ya Bu ya, sehingga saya harus menggunakan aplikasi Google Form ataupun Quizzes. Hanya kendalanya yang saya alami di sini, saya menemukan banyak sekali siswa yang melakukan ketidakjujuran dalam penilaian, sehingga saya merasa gitu. tidak puas dari hasil yang mereka Baik. dapatkan dari penilaian tersebut Bu. Oke, baik. Dengan adanya permasalahan yang Ibu sampaikan dan ceritakan tadi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kali ini adalah di mana saya bisa melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh sekolah dari kepala sekolah ya. Tapi saya menginginkan anak-anak itu bisa mengerjakannya secara jujur dan objektif ya Bu betul, ya. betul ya. Tapi di sini sebetulnya saya juga tidak melewati ataupun tidak melanggar apa yang seharusnya dilakukan di sekolah saya, yaitu harus menggunakan paperless begitu. Oh, nah, Ibu idealnya kalau dengan masalah yang Ibu tadi ungkapkan, kondisi yang diharapkan itu seperti apa? Di mana anak-anak bisa belajar dan bisa melakukan penilaian secara jujur dan mereka mendapatkan nilai yang baik pun berdasarkan memang kinerjanya sendiri dari hasil memang pembelajaran mereka sendiri, tanpa mereka mencontek ataupun keluar Iya, dari betul, aplikasi dengan mencari jawaban di googling atau bertukar jawaban dan berdiskusi melalui media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya dengan temannya, misalnya WhatsAppan sambil menentukan jawaban gitu, sambil memberitahu jawaban satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang sering saya alami ketidakjujurannya, meskipun memang tidak semuanya seperti itu Betul, ya Bu ya. betul, betul. Hanya ada memang dari mereka itu juga yang melakukan, yang sering kali melakukan kecurangan-kecurangan dalam penilaian Bu. Dengan kondisi yang Ibu alami seperti ini nih, yang Ibu tadi ceritakan, kira-kira kalau misalnya dalam sebuah angka atau di rating gitu, di angka berapa sih yang Ibu alami ini dengan kondisi seperti ini? Kalau saya amati, sebetulnya kondisi saya yang sedang saya alami memang di angka 5 seperti Angka 5 ya? Iya. Berarti kalau harapan yang ingin Ibu raih minimal di angka berapa Minimal dong? sih di angka 8 ya Bu 8 ya. ya? Oke, cukup tinggi ya harapannya, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, kira-kira Ibu kan tadi ingin mencapai angka 8 untuk yang minimalnya aja. Apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai angka tersebut? Nah, untuk mendapatkan minimal 8 Ya. ya Bu ya, dari 5 di sini artinya saya tidak berharap bahwa dengan mereka melakukan penilaian secara jujur, objektif, dengan pemikiran sendiri gitu kan. Mereka harus menghasilkan Iya, nilai yang iya, bagus gitu kan. Tapi di sini setidaknya mereka sudah bisa bersikap jujur saja dulu Bu ya. Mereka bisa mengerjakannya sesuai dengan juga, kemampuannya ya. saja, dan mereka juga bisa menjunjung tinggi kejujuran mereka gitu Bu. Nah, di mana
hasilnya juga yang saya harapkan memang hasilnya bagus tentunya, tapi dalam artian mereka bisa mempunyai persiapan atau mempersiapkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penilaian, sehingga mereka tidak perlu melakukan ketidakjujuran dan mereka sudah memiliki kepercayaan diri dengan jawaban yang sudah mereka tuangkan di dalam penilaian tersebut gitu. Lalu dengan kondisi yang Ibu alami juga dan harapan yang sudah Ibu ungkapkan dan ceritakan itu, bagaimana Ibu melihat kemungkinan yang dapat dilakukan dengan hal tersebut? Kemungkinan yang bisa saya lakukan adalah bahwa saya sudah mengkomunikasikan dengan pimpinan saya, teman-teman saya, di mana mereka juga mengalami hal-hal yang sama seperti saya, karena memang kita dalam kasus yang sama ya, kita juga memang di dalam kebijakan yang sama harus menggunakan paperless, sehingga banyak sebetulnya solusi yang bisa saya lakukan. Hanya beberapa solusi untuk beberapa anak memang ada yang istilahnya tidak efektif gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya punya solusi sendiri, bahkan saya sudah melakukannya. Memang saya memberikan motivasi terlebih dahulu setiap pembelajaran untuk menanamkan budi pekerti ya Bu ya, di awal pembelajaran, terutama pada saat penilaian pun saya harus menekankan supaya mereka tetap menjunjung tinggi kejujuran dalam penilaian yang mereka laksanakan. Integritas paling utama ya Bu ya. Mereka itu yang paling utama, dan itu ternyata memang anak kita itu butuh bimbingan, butuh motivasi. Dimana ketika sudah kita memberikan motivasi, itu tertanam dalam diri dan hati mereka, dalam pikiran mereka, sehingga mereka alhamdulillah anggaplah dari yang tadi rating 5 itu bisa meningkat gitu ya Bu ya. Sebetulnya itu yang saya harapkan, tapi dari beberapa kelas yang sudah saya lakukan, alhamdulillah memang setelah saya memberikan motivasi, peningkatan itu terjadi Bu. Luar biasa ya berarti ya. Tidak, maksudnya ya saya kan tidak bisa melihat satu persatu ya mereka mencontek atau tidak, tapi dari pengamatan saya perhatikan memang dari hasil penilaian tersebut bervariasi, dan artinya saya bisa menyimpulkan itu adalah hasil pemikiran mereka, hasil kerja keras mereka secara jujur gitu. Nah Ibu, saya mau tanya lagi nih, kan Ibu sudah melakukan hal seperti demikian, mengidentifikasi dan mencari solusi sendiri. Nah ada tidak opsi-opsi atau mungkin pilihan lain yang kira-kira Ibu akan pegang sebagai komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini gitu? Baik. Betul Bu ya, sebetulnya selain motivasi yang saya berikan ya kepada anak-anak, kepada murid-murid saya sebelum pembelajaran atau sebelum melakukan penilaian untuk tetap melakukan menunjung tinggi atau meningkatkan karakter mereka, juga saya ingin berkesempatan juga untuk mencari kira-kira aplikasi mana yang sesuai, yang sehingga anak itu bisa melakukan penilaian tanpa harus keluar dari aplikasi Google Form misalnya contohnya, sehingga dia tetap fokus di sana dan tidak ada kesempatan mereka untuk mencontek. Nah, saya harus belajar lebih dalam lagi tanpa berbayar gitu ya Bu ya, karena kan selama ini memang ada aplikasi tersebut, hanya memang perlu berbayar. Itu kendala buat kami di sini sebagai guru-guru kalau berbayar ya Bu ya. Wah, Masya Allah luar biasa Bu. Saya sudah bisa memahami mungkin beban yang Ibu alami selama ini menjadi pemimpin pembelajaran ya. Kita untuk refleksi mungkin ya Bu ya. Jadi kegiatan praktik coaching hari ini dengan saya dan Ibu juga Bu Winda, apa sih yang Ibu rasakan mungkin sekarang? Alhamdulillah ya Bu ya, tadi sebetulnya saya sedikit galau ya Bu, galau sebelum ya. saya bertemu dengan tapi udah nggak galau lagi setelah ya. ini kita ngobrol-ngobrol, setidaknya saya sudah mencurahkan unek-unek saya, dan Ibu juga ada mengarahkan saya untuk menemukan solusi, dan memang sebetulnya solusi itu walaupun sudah saya laksanakan, tapi mungkin saya tidak terlalu maksimal melaksanakannya. Mulai sekarang dan seterusnya saya akan memaksimalkan motivasi saya kepada anak-anak sebelum pembelajaran, karena itu yang dibutuhkan oleh itu mereka. Yang komitmen utama ya, memberikan motivasi. Oke, baik. Alhamdulillah. Luar biasa Bu Winda ya sebagai coaching juga di sini, karena praktek kita coaching. Mungkin saya akhiri kali ya untuk waktu, karena ini juga berkaitan dengan waktu kita terbatas. Semoga Ibu selalu tetap sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali. Terima kasih Bu Ranti. Baik, terima kasih Bu Winda atas masukannya, atas bimbingannya. Iya, baik.
Alhamdulillah ini Bu Ranti dan Iya. Bu Winda sudah Alhamdulillah, melaksanakan Ibu. praktek coaching. Terima kasih, Bu Ristia. Iya, saya lihat juga Ibu Ranti dan Bu Winda sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta yang Iya. harus kita laksanakan, Iya, dan betul. Bu Ranti sudah menggali apa yang menjadi permasalahan, kemudian solusi juga sudah ditemukan oleh Bu Winda sendiri selaku coach. Luar biasa Bu Ranti Iya, dan terima Bu Winda. kasih, Bu Ristia. Baik, sebelum kita tutup Bu Ranti, Bu Winda, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Baik, Ibu. ke Bu Winda terlebih dahulu. Iya. Bu Winda selaku coach, Iya. ya, bagaimana perasaan Ibu ini setelah melaksanakan metode coaching ini, Bu Winda? Perasaan saya saat ini setelah saya melakukan coaching, saya merasa lebih lega ya Bu ya. Saya sudah mengeluarkan unek-unek saya, dan ternyata dari hasil coaching ini saya bisa menemukan solusi di mana saya memang harus lebih memaksimalkan usaha saya dengan memberikan motivasi, dan saya harus mencari aplikasi. Alhamdulillah, luar biasa Bu Winda. Baik, untuk Bu Ranti, Iya, Bu. apakah yang Ibu laksanakan ini sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan? Oh iya, betul. Tadi sudah saya sampaikan juga dengan deskripsi yang di awal bahwa saya sudah memberikan gambaran dan juga menggunakan teknik tirta, di mana saya bertanya sesuai dengan struktur tujuan dan juga identifikasi dan juga rencana aksi yang coach sampaikan, dan juga yang terakhir itu adalah tanggung jawab coach itu sebagai komitmen. Dan saya juga menjadi seorang present yang sudah 100% mengamati dan juga mendengar, dan juga saya di situ menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi sesuai dengan harapan dan indikator yang saya pertanyakan tadi. Luar biasa Bu Ranti, Bu Winda, mudah-mudahan praktek ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Bisa dilaksanakan Iya, betul ya. bersama Sama-sama kita, Bu belajar Winda. ya, Bu Iya, Ristia, betul. ya. Iya, Iya. Bu Winda, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah melaksanakan praktek coaching, di mana Bu Ranti selaku coach dan Bu Winda selaku coachee, dan saya sendiri selaku observer. Mudah-mudahan praktek ini akan bisa kami laksanakan di sekolah kami untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.